Halo guys, sebelum masuk ke inti videonya, mari kita simak dan dengarkan surat berikut ini. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. Tadi kan sudah dengar belum surat yang dibacakan tadi? Surat tadi menyinggung salah satu nabi yang ada di agama kita, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Penasaran tidak kalian dengan ceritanya? Mari kita bahas. Sebelum kita masuk ke kisahnya, saya akan bahas dulu siapa sih Nabi Nuh alaihi salam itu. Nabi Nuh alaihi salam merupakan nabi ketiga dalam kepercayaan Islam. Nabi Nuh alaihi salam merupakan putra dari Lamik bin Mata bin Idris. Berarti Nabi Nuh alaihi salam merupakan putra ketiga dari Nabi Idris dan turunan ke-9 dari Nabi Adam. Nabi Nuh alaihi salam lahir di kota Nahrawan, Irak dan memiliki 4 orang anak yang bernama Sem, Yafet, Ham, dan Kan'an. Nabi Nuh alaihi salam sendiri dipercaya sebagai nabi yang memiliki umur paling banyak dari semua nabi, yaitu 950 tahun. Bagaimana sih peristiwanya Nabi Nuh diangkat menjadi nabi? Nabi Nuh alaihi salam dianggap menjadi nabi melalui perantara malaikat Jibril. Pada waktu itu malaikat Jibril turun ke bumi dan menjadi seorang pemuda yang tampan. Pada saat itu pemuda tampan itu mendatangi Nabi Nuh. Nabi Nuh sendiri menjadi bingung. Kenapa ada seorang pemuda tampan yang tiba-tiba datang ingin menemuiku? Ketika sedang berbicara seperti itu, tiba-tiba si pemuda tampan itu memakaikan Nabi Nuh jubah kemenangan dan kemudian memakaikan sorban. Ketika sedang memasangkan kedua pakaian tersebut, malaikat Jibril kemudian berkata, "Berilah peringatan kepada musuh Allah yang bernama Darmasil bin Fumail bin Jis bin Qabil bin Adam." Siapa sih Darmasil ini yang sampai dijadikan musuh Allah ini? Nah, Darmasil adalah sang raja yang hidup di zaman tersebut. Darmasil sendiri merupakan seseorang yang pertama kali membuat arak dan dia sendirilah yang meminumnya. Darmasil sendiri merupakan contoh pemimpin yang buruk karena dia mengajarkan meminum arak, berjudi, dan memperbolehkan laki-laki memakai perhiasan berupa emas. Darmasil sendiri juga menyuruh rakyatnya untuk tidak menyembah Tuhan. Darmasil malah menyuruh rakyatnya untuk menyembah sesembahan yang ada di sana. Selanjutnya adalah perjalanan dakwah dari Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 5 abad dan selama itu pengikut Nabi Nuh hanya sekitar 70-80 pengikut aja loh. Dan pengikut Nabi Nuh itu termasuk orang-orang yang miskin dan tidak punya kekuasaan gitu loh. Sehingga pada masa itu banyak yang memandang rendah pengikut Nabi Nuh. Pencelaan Nabi Nuh tuh banyak sekali, nggak cuma dari golongan orang-orang yang kafir, tapi juga ada dari keluarganya nih, dari istrinya dan anaknya yang namanya Kan'an. Dan tanpa disadari, Nabi Nuh ini tidak mengetahui bahwa istri dan anaknya ternyata telah menyimpan dendam karena Nabi Nuh telah dakwah terhadap agama Islam itu sudah sangat banyak sekali. Nah, pada awalnya istri dan anaknya ini pura-pura beriman saja. Dan pada akhirnya sifat istri dan anaknya mulai terbongkar. Di puncak dakwahnya ada seorang pemimpin nih. Dia itu memberikan tawaran kepada Nabi Nuh. "Hei Nabi Nuh, jika kamu mau mengusir umatmu yang miskin itu, saya sebagai pemimpin akan menjadi umatmu." Tetapi karena pada saat itu Nabi Nuh sangat memegang teguh kepercayaan Islam, dia tidak menggubris
omongan dari sang pemimpin tersebut. Dan dalam Islam sudah terlihat jelas bahwa hal tersebut itu tidak boleh dilakukan. Sebab di mata Allah Subhanahu wa taala seseorang yang mempunyai banyak kekuasaan dan seseorang yang miskin derajatnya sama di mata Allah. Dan pada akhirnya sang pemimpin itu menawarkan dan menantang Nabi Nuh untuk memberikan dia malapetaka jika benar Nabi Nuh adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan mendengar hal itu, Nabi Nuh hanya bisa berpasrah dan berdoa untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sudah ia dapatkan dari sang pemimpin tersebut. Nabi Nuh selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dari doa tersebut Allah kemudian memberikan perintah untuk membangun sebuah bahtera yang sangat besar sekali. Di gurun pasir yang sangat panas itu, yang dikelilingi dengan hanya pasir-pasir dan debu di sana, dari kaum-kaum kafir tersebut mengejek Nabi Nuh dan kaumnya dan umatnya yang hanya sekitar 70 sampai dengan 80 pengikut saja. Ia berkata bahwa, "Hei Nabi Nuh, untuk apa kamu membangun bahtera yang sangat besar sekali di gurun pasir yang sangat panas ini?" Bahkan Nabi Nuh itu membangun bahtera yang sangat besar itu bukan di dataran yang rendah, tetapi Nabi Nuh itu membangun bahtera besarnya itu di atas bukit, yang bahkan air hujan itu tidak akan mungkin. Kita saja ya berpikir bahwa nggak mungkin tuh ada air hujan yang bisa sampai naik ke bukit dan sampai dengan batas bahtera besar milik Nabi Nuh. Akhirnya Nabi Nuh dan umatnya tidak menggubris apa yang dikatakan para kaum-kaum kafir tersebut. Ia membuat bahtera yang sangat besar sekali. Menurut kalian, pembuatan bahtera ini berapa lama sih? 1 hari? 2 hari? 1 minggu? Oh enggak. Pembuatan bahtera Nabi Nuh yang sangat besar ini membutuhkan waktu sekitar 40 tahun lamanya. Kalian bisa bayangin gak? 40 tahun hanya membangun bahtera yang sangat besar itu. Dan bagaimana caranya Nabi Nuh dan para umatnya menerima olokan-olokan tersebut selama 40 tahun. Selama 40 tahun membangun bahtera yang sangat besar di atas gurun pasir, di atas bukit yang di sekelilingnya hanya dikelilingi oleh pasir. Dan dari situ para kaum-kaum kafir mengolok-olok umat dan Nabi Nuh. Mereka berpikir bahwa Nabi Nuh dan umatnya ini adalah orang-orang yang memiliki gangguan jiwa. Karena dipikir secara logika, selama 40 tahun membangun bahtera yang sangat besar di atas gurun pasir, di atas bukit yang tandus. Untuk apa? Selama 40 tahun itu. Dan pada saat itulah Nabi Nuh alaihissalam menampakkan bibit-bibit kenabiannya. Dari bagaimana dia diolok-olok dengan orang kafir, dia menerima dengan sabar, dia menerima dengan tabah, sampai dia dicaci maki untuk memiliki gangguan jiwa seperti itu, tapi dia tetap sabar. Bahtera yang dibuat oleh Nabi Nuh ini memiliki 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama itu untuk hewan-hewan. Jadi semua hewan itu dimasukkan di dalam bahtera di lantai yang pertama. Dan lantai yang kedua, tingkatan yang kedua itu untuk semua pengikut-pengikut Nabi Nuh, untuk semua umat-umat Nabi Nuh yang mempercayai bahwa Islam dan Allah adalah Tuhan kita semua. Dan pada tingkatan ketiga itu untuk burung-burung. Kenapa ada tingkatan untuk burung-burung? Karena nanti itu akan ada air bah yang sangat besar yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai pada akhirnya Allah menurunkan malapetaka yang diminta Nabi Nuh untuk kaum-kaum kafir. Apakah itu? Ya, benar sekali, air bah yang sangat besar. Tiba-tiba di atas gurun pasir, di atas bukit yang sangat tandus itu, tiba-tiba ada air besar
hujan sederas mungkin, dan bahkan dari sebelum bumi dibentuk sampai saat ini belum ada hujan yang sangat deras seperti yang ada di kaum Nabi Nuh. Jadi cuaca yang awalnya sangat amat cerah tiba-tiba digantikan dengan awan gelap gulita. Tiba-tiba dengan awan gelap gulita datanglah hujan yang sangat amat deras. Pada saat itu juga air laut mulai naik dan menyapu seisi kota. Dan sampai pada saat itu Nabi Nuh masih kekeh nih, mau membantu anaknya untuk, ayo nak, segera masuk ke bahtera agar kita semua selamat. Beliau masih membujuk anaknya Kan'an untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apa? Kan'an menolak semua perintah yang ayahnya berikan. Tanpa diduga-duga, di antara percakapan Nabi Nuh dan Kan'an terdapat air bah yang sangat dahsyat yang membelah kedua orang tersebut. Dan pada akhirnya Kan'an tenggelam disapu oleh air bah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air itu tiba-tiba muncul dan menenggelamkan Kan'an. Dan pada saat itu juga Nabi Nuh bersedih karena telah kehilangan anaknya yang dia sayangi. Banjir tersebut tidak hanya berlangsung selama beberapa hari, tetapi banjir tersebut berlangsung selama 150 hari. Setelah 150 hari banjir tersebut, Allah memerintahkan bumi untuk menghisap seluruh air bah yang diberikan sebelumnya. Dan Allah memerintahkan langit untuk menjadikan cuaca cerah, langit yang cerah dan menghentikan hujan. Dan pada akhirnya banjir itu pun reda dan bahtera Nabi Nuh alaihissalam terdampar di suatu gunung, namanya Gunung Judi. Setelah terdampar di Gunung Judi, semua pengikut Nabi Nuh alaihissalam mulai keluar dari bahtera satu persatu bersama dengan hewan-hewan yang tadinya berada di lantai berapa? Lantai pertama, di tingkatan pertama, dan tingkatan ketiga yaitu burung-burung. Kemudian kaum-kaum dan umat Nabi Nuh alaihissalam mulai menjalani hidupnya di kota tersebut yang berada di sekitar Gunung Judi. Dan mungkin ada sedikit pertanyaan, bagaimana bisa sih semua hewan-hewan, ada hewan buas, hewan mamalia, karnivora, omnivora, semuanya dikumpulkan menjadi satu di tingkatan pertama di bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Jadi pada saat itu Allah menundukkan semua hewan-hewan, entah hewan buas, karnivora, omnivora, semuanya Allah tundukkan. Dan nafsunya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar tidak ada kericuhan di dalam bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Jadi begitulah cerita Nabi Nuh alaihissalam, dan semoga kita dapat mendapatkan syafaat dan hidayahnya agar kita bisa menjadi manusia-manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita bukan manusia-manusia yang sempurna ya, tapi dengan berkat doa dan hidayahnya kita dijadikan menjadi orang-orang yang baik. Amin amin ya rabbal alamin.